Obrolan toko kopi ini episode pertama. Siapa nama Bapak? Perkenalkan, nama saya Wira. Namanya Wira Tama. Kan sekarang lu lagi fokus bisnis nih ya sekarang. Berarti namanya apa tuh? Klub Siang. Namanya Klub Siang. Bisa lo ceritain sedikit nggak Klub Siang itu apa? Jadi Klub Siang itu sebuah bisnis iseng-iseng yang bergerak di bidang, kita jualan baju sih sebenarnya. Nggak cuma jualan baju, tapi sekarang baru jualan baju. Tapi ntar kedepannya ya ada lah nanti. Ini bajunya. Masih surprise. Ya, ini salah satu contoh bajunya. Apa nih? Ini babak berapa nih? Ini babak kedua. Namanya? Desainnya desain keempat. Desain keempat. Desain keempat. Di babak kedua ini desain yang pertama sih. Oh, ini desain yang pertama di Iya, babak kedua. desain yang pertama di babak kedua. Tapi untuk keseluruhan ini udah desain Ada keempat. desain keempat, betul. Awalnya kenapa Klub Siang? Kenapa sih Klub Siang? Kenapa namanya Klub Siang? Iya, gitu? kenapa namanya Klub Jadi Klub Siang ini kan didirikan oleh 3 orang pekerja, Ah. yang dimana Oh, notabene-nya siapa aja nih? Oh, lu? nah, gua, Wira, terus Oji, sama Pedil, Fadli. Fadli. Nah, kita bertiga tuh pekerja semua, dimana kita orang-orang yang bangunnya tuh selalu siang. Kita bukan orang malam gitu, kita orang yang bekerja. Serius. Beneran. Bangunnya siang Nggak beneran. Maksudnya kita orang yang bekerja tuh di siang hari, bukan orang yang bekerja di malam hari. Jadi kita namanya anak-anak klub siang, bukan oke, anak-anak oke. klub malam. Oh, oke. Berarti lo nggak pernah ke klub malam juga ya? Oh enggak, apa sih lo? Kayak tadi yang ini. Ide awal Klub Siang tuh dari mana sih? Triggernya deh, trigger kenapa sih harus lo bikin nih bertiga nih, karena apa tuh? Trigger awalnya kayaknya karena enggak sih, kita suntuk akan pekerjaan yang monoton gini-gini aja yang pertama. Terus yang kedua, kita juga senang berada di industri kreatif. Oh gitu. Kedua, iya. Emang lo bertiga berarti satu passion gitu lah. Iya, passionnya sama, kita bertiga, dimana kita suka banget sama industri kreatif, dan itu yang nge-trigger kita sih, kayak wah ini kayaknya kita bikin ini aja nih, clothing line kayak gini, terus konsepnya kayaknya cocok kayak gini nih gitu, yang emang kita suka bertiga gitu. Nah, ngomongin soal konsep nih, emang sebenarnya kalau dari Klub Siang tuh konsep awalnya tuh gimana sih? Karena gue lihat nih kalau misalkan dari konsep iklan yang lo mengiklankan pertama kali itu tuh kayak ciri khas banget gitu yang lo temuin, kayak lo tuh membangun lagi model-model advertisement tahun 90-an awal, apalagi dari soal caption yang lo pakai bahasa-bahasa baku, beda banget kan sama clothing line yang lain nih, pakainya bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lebih Iya. modern gitu. Iya sih, emang kalau konsepan awal sebenarnya konsepan awal gue nggak tahu ya nama konsepannya tuh apa gitu, tapi kayak kita lebih kayak mungkin kayak kalau misalkan post kita atau cara marketing kita mungkin emang desainnya kebanyakan dari model-model 90 gitu, dan juga kita selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai caption kita, dan cara kita berkomunikasi itu selalu pakai bahasa Indonesia gitu, dan logo pun nama brand kita pun Klub Siang gitu, yang dimana menggunakan nama bahasa Indonesia. Ya kita nggak apa ya, kita bertiga emang pengen menggunakan bahasa asli Indonesia sih, karena kita bangga aja. Kita tidak mau sok-sokan menggunakan foreign brand sebagai nama kita gitu. Mantap. Iya kan lagi rame tuh sekarang kan di Twitter. Lu kenapa sih kalau brand Indonesia pun namanya kayak pakai bahasa luar negeri, tapi bahasa luar negeri kenapa pakai brand luar negeri kenapa pakai bahasa Indonesia gitu. Kita tidak menganut sistem itu sih, kayak ya udah biarin aja gitu. Tapi Kayak emang itu konsep udah lo konsepin di awal, udah kita pakai bahasa Indonesia. iya sih, aja. emang konsep kita dari awal kita nggak mau pakai caption dan lain sebagainya bahasa Inggris tuh nggak mau. Emang kita dari awal tuh pengen pakai bahasa Indonesia aja. Emang pengen mengedepankan gitu ya. Ya, kalaupun nanti kita insya Allah mungkin jualan keluar gitu, ya kita tidak menghilangkan bahasa Indonesianya. Kita nggak menghilangkan bahasa Indonesia di dalam gimana cara kita berkomunikasi, tapi mungkin kita menambahkan bahasa internasional ke dalam media komunikasi kita. Jadi lebih mengglobalkan bahasa Indonesia. Betul, gitu. Karena patut dicontoh. iya, karena kalau menurut gua produk-produk Indonesia tuh nggak kalah dari luar negeri. Maksudnya banyak juga yang
brand-brand buktinya banyak kan, brand-brand Indonesia yang orang ngira tuh ini kayak brand luar negeri deh gitu. Taunya enggak. Oh iya. Karena yang bagus kualitasnya kalau menurut gua. Dan lu pasti kan tujuannya kan juga pengen menjadi seperti itu kan, kayak menjadi go internasional lah di brand gitu kan suatu saat nanti. Betul. Dengan tetap mengedepankan si bahasa Indonesia Betul. ini. Siapa tahu jadi kayak orang luar negeri jadi bisa bahasa Indonesia ya nggak ada yang tahu ya sih. Mantap. Iya. Nah berarti kalau ngomongin target market lo tuh sebenarnya yang kayak gimana sih? Nih orang-orang yang pakai baju lo nih, lo tuh harapannya tuh orang-orang yang kayak gimana? Sebenarnya gue tidak mengkotak-kotakan target pasar gue ya. Maksudnya gue tidak mengkotakkan target pasar gue kayaknya cuman anak-anak kayak gini nih gitu. Anak-anak yang suka mungkin street fashion dan lain sebagainya. Sebenarnya gue dari awal tidak mengkotak-kotakan seperti itu gitu. Tapi gue juga tidak mungkin menguniversalkan penjualan gue untuk semua orang gitu. Itu kayak nggak mungkin kan. Tapi kalau sampai sekarang sih yang gue lihat orang yang tertarik dengan produk-produk gue itu kayak anak-anak yang usianya mungkin dia mau menjelang SMA sampai dia umur 30-an sih masih masuk sih. Best customer kita sekarang segitu sih, umur best segitu. customer Iya, dan mayoritas emang cowok sih yang beli dari kita. Tapi sebenarnya kan lo mengkonsepkan ini untuk unisex juga kan? Betul, untuk unisex juga masuk. Berarti cewek juga. Hey, cewek juga bisa beli guys. Nah berarti kalau gue lihat nih dari konsep iklan lo, iklan bukan iklan dalam poster ya, iklan video, kan lo bikin video juga nih. Nah itu gue juga agak menarik juga sih karena lo mengabsorb atau mengambil konsep sehari-hari banget nih dari toko kopi, di pangkalan ojek. Itu bisa diceritain nggak idenya tuh gimana sih? Ide awalnya sebenarnya kita simpel sih, kita pengen ngasih tahu ke orang bahwa baju kita tuh bisa dipakai di mana aja gitu. Baju kita tuh bisa dipakai lu ke toko kopi, terus mungkin bisa juga buat orang-orang make ngojek gitu atau nge-grab, nge-gojek gitu. Itu asik bisa aja gitu. Iya, ya udah. Abang Gojek pakai lagi klub siang. Enggak, bukan berarti lu pakai baju klub siang lu harus ke mall, lu harus ke tempat-tempat fancy, enggak juga. Gitu. Lu juga bisa kemana aja gitu. Berarti ini emang baju-baju yang pokoknya untuk siapapun, siapapun bisa pakai lah. Betul, untuk siapapun bisa pakai. Ada apa sih? Ini tuh sejak kapan sih klub siang ini terbentuknya? Terbentuknya sejak tahun 2020 di awal-awal corona waktu itu. Jadi emang kita pertama suntuk kerja, terus yang kedua juga suntuk di rumah, muncullah ide ini. Lagi nongkrong kayak gini juga nih? Lagi nongkrong, lagi cerita-cerita. Terus kayak, kenapa kita nggak bikin kayak gini nih? Lo tuh sebelumnya tuh udah pernah ada di dunia entrepreneurship ini belum sih? Entrepreneurship gitu. Dunia entrepreneurship ya, itu kan berat banget sih. Cuman ya dulu sih lumayan sering beberapa kali pas kuliah gue mencoba berjualan iseng-iseng ketika kuliah. Ya lumayan sering sih. Yang paling ngebuat lo berkesan nih ya, dari ups and downs-nya dari sebelum di klub siang gitu. Itu apa sih pengalaman lo yang benar-benar akhirnya lo ngambil pengalaman itu untuk diterapkan di klub siang sehingga klub siang juga jadi lebih matang nih konsepnya gitu. Apa ya? Project iseng gua dulu yang lumayan mengubah hidup gua untuk berbisnis adalah Aurums sih. Aurums. Ya, Aurums itu sangat Aurums mengubah. tuh fotografi ya? Bukan, itu kayak creative agency gitu. Dulu biasa di Malang. Jadi itu apa ya? Pertama kan sebenarnya gue iseng gue cobain aja lah, kayak masih jarang nih creative agency di Malang kan. Terus kesini kok ternyata lumayan nih yang tertarik mau pakai jasa gue. Akhirnya itu lumayan gue seriusin dan berjalannya lumayan rapi sih. Maksudnya bukan lumayan rapi tuh kayak gimana caranya gue nge-handle kliennya gitu, gimana cara gue nge-handle internal gue sendiri, gimana cara gue ngerapihin kayak keuangan gue, kerjaan gue gitu. Tapi waktu lo dulu di Aurums itu lo pertama kali lo mendirikan Aurums itu lo sendiri terus lo nyari orang atau lo langsung udah bertim? Bertim. Gue pertama kali
Aurums itu gue sama Oji. Oji itu salah satu founder dari Club Siang juga. Oh jadi lo dari Aurums sama Oji Club Siang juga? Club Siang juga Oji. Itu pertama kali itu juga iseng-iseng sih. Maksudnya kayak gue lagi di motor, gue lagi pengen kemana gitu, terus tiba-tiba ngomongin masalah creative agency. Terus kayak, oh ya udah nih kayak seru juga nih. Kayak seru juga nih bikin creative agency di Malang gitu, masih jarang. Lumayan kan? Ternyata pas kesini lumayan juga bener. Oh oke. Berarti dari situ ya, dari pengalaman yang paling berkesan buat lo, yang benar-benar paling istilahnya apa ya, kayak turning point lah. Iya betul, turning point gue sebenarnya sebelumnya juga sering sih kayak gue iseng bikin project gini tapi nggak serapi itu dan nggak seserius itu gitu. Itu lumayan jadi turning point gue. Berarti lo emang bener-bener udah klop banget nih sama Oji. Bener gak sih? Ya lumayan klop sih. Kalau dibilang klop, lumayan klop. Itu karena gue bisa membagi pekerjaan sama dia gitu, kayak misalkan ada kerjaan ini kayaknya lo yang bisa handle deh gitu. Dan kerjaan ini kayaknya lo nggak bisa handle, jadi gue aja gitu. Itu sih gue bisa membagi. Lo kan bertiga pasti harus menyatukan 3 kepala, harus jadi satu nih. Betul. Ya kan? Dalam mengkonsep, dalam meluncurkan apapun yang berhubungan dalam Club Siang, pasti harus menjadi satu kepala kan. Kira-kira nih kalau menurut lo apa sih apa ya istilahnya, kriteria atau bukan ciri-ciri sih, ketertarikan lo dalam memilih partner bisnis tuh kayak gimana? Yang pasti orangnya harus bisa memberikan masukan dan juga bisa mendengarkan masukan orang lain sih. Karena pasti kayak gue bertiga punya kepala sendiri-sendiri nih, gue punya pemikiran masing-masing dan gue pasti punya ego sendiri-sendiri gitu. Kayak nggak jarang kita sering ada perdebatan, tapi kalau menurut gue perdebatan itu sebuah keharusan ya dalam menentukan sesuatu gitu. Kalau nggak ada perdebatan, kalau menurut gue susah nih lo bisa buat barang yang bagus nih gitu. Karena kan pasti orang kayak Oji punya pemikiran kayak gini lebih bagus nih, Pedro punya pemikiran kayak gini lebih bagus, gue juga punya kayak gini, tapi gimana cara kita bisa nemuin jalan tengahnya, kan itu yang lebih penting lah menurut gue. Jadi gimana cara kita bertiga bisa mendengarkan dan juga bisa menerima masukan aja sih. Jadi gitu. Emang kalau dalam satu tim, apalagi khususnya dalam usaha-usaha kayak gini ya, mungkin usaha dalam bidang apapun, tapi tetap harus kita bisa menengahkan diri dari berbagai macam ide-ide yang mungkin bisa berbeda dan bertolak belakang gitu ya. Iya gitu sih yang paling penting ya menurut gue. Berarti sejauh ini lo masih, dan semoga sampai seterusnya aman lah ya. Aman. Insya Allah masih aman sih. Kita bertiga masih bisa mengerti satu sama lain lah. Nah, lo udah banyak nih kan pengalaman lo di dalam dunia bisnis nih, udah banyak lah. Masih belajar tapi ya udah ada beberapa kan. Lo udah mulai ini dari kuliah ya? Dari kuliah, kalau Club Siang baru sih 2020, tapi kalau untuk bisnis yang lain ya udah dari kuliah sih. Dari kuliah. Nah, menurut lo nih, misalnya mau entah yang lebih muda dari lo ya, atau mungkin orang-orang dari kalangan manapun dan usia berapapun mau mulai usaha nih, apa sih sebenarnya mungkin sedikit tips dari lo, dari pengalaman-pengalaman yang udah lo jalani? Jangan lama untuk ngelakuin sesuatu sih, kayak ya udah mulai aja dulu gitu loh, baru ntar lo pasti ada kayak kekurangan lah gitu. Wajar sih kalau menurut gue kekurangan gue juga sampai sekarang Club masih banyak banget kekurangannya gitu, tapi ya udah gue mulai aja dulu, karena kalau nggak mulai dulu kayak lu nyiapin dulu sesuatu yang nunggu perfect dulu, udah keburu kebalap orang sih kalau menurut gue. Udah banyak nih calon-calon orang yang punya pemikiran kayak gue nih di dunia nih, banyak banget nih. Nunggu gitu. sampai sempurna tuh nggak akan jalan-jalan. Nggak akan jalan sih kalau menurut gue. Jadi ya udah lu jalanin aja dulu gitu. Kayak podcast ini lah, kayak jalanin aja dulu ya sih. Pasti banyak kekurangan kan? Pasti banyak kurang. Ini episode pertama. Tapi kan lu dari sini bisa belajar kan? Oh mungkin gue salah ngomong, atau gue cara ngomongnya kok kayak gini ya, gue bisa perbaikin besok. Gitu sih kalau menurut gue. Ya itu kalau menurut gue pribadi ya, gue juga nggak tahu itu bener atau enggak. Tiap orang pasti punya jalan sendiri-sendiri lah. Tapi kalau menurut gue mulai dulu. Tapi emang bener sih, kayak kalau misalkan lu nunggu sampai perfect, di luar sana tuh banyak orang yang udah berani mulai tanpa mereka bener-bener
udah ngerti sama situasi Iya, di bener. lapangan gitu. Bener. Jadi learning by doing. Learning by doing, jangan doing by learning. Ya. Gimana tuh maksudnya? Gimana ya? Ya udah belajar aja sambil jalan lah. Ayo jalan aja lah ya. Iya, kayak ya kalau lo salah terus dimarah-marahin ya udah terima dulu aja gitu. Dengerin gitu kan jadi pembelajaran juga. Tapi kalau dari Clubs yang sendiri pembelajarannya misalnya kayak kesalahan-kesalahan apa sih yang di awal-awal banget nih terus lo bawa di sekarang gitu? Kesalahan gue lebih paling banyak sih mungkin di produksi sih, kayak cacat ini gue punya ukuran yang kayak nggak sesuai, gue terus kayak kualitasnya kurang bagus, itu sih yang paling, kalau menurut gue yang sampai sekarang gue masih belajar sih gimana caranya gue bisa menghasilkan produk yang bener-bener sempurna, bener-bener bisa diterima orang banyak ya. Karena kalau menurut gue lumayan susah sih gitu, apalagi gue kan tidak fokus di jualan, tidak fokus di bisnis ini doang kan, gue juga masih kerja di tempat lain, pasti otak gue juga masih kebagi dua gitu. Itu sih yang paling susah sih kalau menurut gue. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja dulu ya dari inspirasi usaha dari Wira Tama Aksani atau Wira dari Clubs Siangnya. Semoga atau dari usaha-usaha Wira yang sebelumnya tadi, semoga ada pesan yang bisa kita ambil. Semoga sukses juga obrolan Toko Kopi. Amin. Thank you Wir. Iya, sama-sama.